Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Peter Tauran dalam program Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 11. Kita akan baca ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita tetap masih belajar tentang pola kehidupan iman yang dibangun oleh tokoh-tokoh atau oleh saksi-saksi iman yang ditulis di dalam Alkitab. Dan kita sedang bahas dalam Ibrani pasal 11, dimulai dengan ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah belajar tentang imannya Abel, iman Henok, iman Nuh, iman Abraham, iman Ishak, dan pagi ini kita bicara tentang iman Yakub. Nah, biarlah dari perenungan firman kita menemukan pola hidup yang ilahi yang terbangun melalui kehidupan para saksi iman yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau pagi ini firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 21, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anaknya Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Kalau kita baca ayat ini menyaksikan bagaimana suatu proses perjalanan hidup yang dialami oleh Yakub. Apa yang kita bisa bangun dari iman Yakub ini? Ada beberapa hal yang ingin kita share pagi hari ini. Iman Yakub itu adalah iman yang memperlihatkan suatu proses perjalanan menuju puncak kehidupan yang akurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan selalu merancangkan setiap kita untuk bukan saja dewasa secara fisik, tetapi kita juga harus dewasa secara rohani. Nah, untuk mencapai kedewasaan secara fisik itu bisa terjadi secara alamiah. Tapi untuk mencapai kedewasaan secara rohani, maka kita membutuhkan satu yang namanya proses. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang Tuhan rindukan dari setiap kehidupan rohani kita bukan soal kita diberkati, bukan saja mujizat yang kita alami setiap waktu, tapi sebetulnya yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dari setiap anak-anaknya yang hidup di muka bumi ini adalah bagaimana mereka mencapai kedewasaan secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan setiap kita harus punya standar kedewasaan rohani. Bukan ditentukan seberapa seorang bisa melayani, bukan seberapa seorang itu rajin ke gereja, bukan diukur dari seorang itu pintar berkhotbah, bukan diukur dari seberapa banyak orang itu punya aktivitas pelayanan, aktivitas kehidupan rohani, sampai hampir sudah tidak ada waktu lagi untuk yang lain. Itu bukan standar, itu bukan ukuran. Tapi ukuran kedewasaan seseorang, standarnya adalah kehidupan Kristus harus terpenuhi dalam hidup. Kita katakan bahwa kita harus mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Artinya bahwa hidup-hidup kita harus diwarnai dengan satu kehidupan yang ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengukur kedewasaan seseorang seringkali dibuktikan melalui keadaan yang dihadapi. Ketika saya lihat orang rajin beribadah, orang rajin pelayanan, banyak hal, tapi ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi persoalan, kadang-kadang reaksinya itu selalu negatif. Nah, ini bukan menunjukkan bahwa orang itu dewasa secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi ini kita akan belajar bagaimana orang bertumbuh mencapai suatu puncak kedewasaan atau puncak kehidupan yang akurat. Kita belajar dari iman yang dimiliki oleh Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membaca Kejadian pasal 47
ayat 8 dan ayat 9 firman Tuhan katakan, kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umur? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 103 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyang, yakni jumlah tahun-tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yakub mengakui bahwa tahun-tahun hidup, tahun-tahun pengembaraannya itu berjumlah 130 tahun. Tetapi dia bilang tahun-tahun itu lebih banyak buruknya daripada banyak baiknya. Kenapa seringkali kita mengalami itu? Karena kita lebih memprioritas kehidupan jasmani kita daripada memprioritas kehidupan rohani. Ketika kita memprioritas kehidupan rohani, maka sesungguhnya hari-hari hidup adalah hari-hari yang menyenangkan. Tapi karena ya Tuhan mengizinkan Yakub menghadapi semua itu karena ada tujuan Tuhan di dalam. Yakub berkata bahwa tahun-tahun hidupnya sedikit saja jika dibandingkan dengan nenek moyang, dan buruk adanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengubah cara pandang kita. Kalau Yakub mengubah cara pandang menurut pendapat Firaun, pendapat Mesir, bahwa hari-hari hidupnya adalah hari-hari yang suka. Tapi kalau mau kita selidiki secara dalam, bahwa proses perjalanan hidup, kesukaran-kesukaran yang Yakub alami justru menunjukkan bagaimana pembelaan dan penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan. Bagaimana Tuhan memproses kehidupan Yakub dari kehidupan yang tidak akurat, dari kehidupan yang duniawi, membawanya menuju suatu proses kehidupan untuk mencapai yang namanya finishing wheel. Artinya dia mengakhiri perjalanan hidupnya untuk mencapai puncak kehidupan yang akurat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari iman ini, proses kehidupan ini adalah suatu proses pemurnian dari Allah sampai nama Yakub bisa disandang, nama Allah juga disandang pada nama Yakub. Makanya orang Israel mengenal istilah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bagaimana nama Allah bisa menyatu dengan nama Yakub? Maka satu-satunya cara adalah Tuhan memproses Yakub sampai semua kehidupan yang tidak akurat itu menjadi akurat. Ini yang disebut proses untuk mencapai kedewasaan. Yakub memulai perjalanannya ketika dia berjumpa dengan Allah di Betel, dan dari situlah Tuhan mengerjakan proses kehidupan Yakub. Kadang-kadang Tuhan izinkan Yakub harus masuk di suatu tempat yang tadinya dia berpikir tempat itu akan menjadi tempat yang baik, tempat yang aman, tempat perlindungan karena dia lari menghindar dari Esau. Ternyata ketika dia ada di padang Aram, dia bertemu dengan Betuel. Di situlah Yakub mengalami proses yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan kalau kita katakan 20 tahun Yakub diproses oleh Tuhan di sana. Saya ingin baca Kejadian pasal 31 ayat 38. Dikatakan, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantikannya. Yang dicuri orang baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah satu ungkapan ketika Yakub berhadapan dengan Laban, ketika Yakub lari meninggalkan Laban, dan yang di sini menjelaskan bahwa
Yakub mengalami suatu proses yang luar biasa, karena tetapi itu dalam izinnya Tuhan. Iman Yakub adalah iman yang memperlihatkan proses pembentukan tangan Tuhan supaya Yakub menjadi aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai pada akhirnya di mana Yakub sudah siap untuk hari-hari hidupnya, di hari tuanya, tugasnya hanya cuma untuk melepaskan berkat, memberkati Firaun, memberkati Manasye dan Efraim, juga memberkati semua anak-anak Yakub. Yang kedua yang kita pelajari dari iman Yakub adalah iman yang memperlihatkan pemeliharaan Allah yang sempurna dari generasi kepada generasi. Kejadian pasal 48 ayat 15-16, firman Tuhan katakan, sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala mara bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenekku dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kita pelajari dari iman Yakub yang kedua adalah iman yang memperlihatkan pemeliharaan Allah dari Abraham dan Ishak, kemudian kepada Yakub dan kepada anak-anaknya, bahkan kepada generasinya yang selanjutnya. Yang ketiga yang kita pelajari dari iman Yakub adalah iman yang memperlihatkan kehidupan yang menghasilkan buah lebih utama dari sekedar mengalami pemulihan konflik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayatnya yang keempat, ayat yang ke-17 dan Kejadian pasal 48. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas Efraim, hal itu dipandang tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang suruh. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasa. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari kenapa Yakub memberkati Manasye dengan tangan kanannya dan tangan kirinya, padahal Manasye adalah kakak, sementara Efraim yang adalah adik diletakkan tangan kanan. Dan Yakub berkata di situ bahwa dia akan menjadi lebih besar daripada Manasye. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 52 dan 51 dan 52, firman Tuhan katakan di situ, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapa. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam kesengsaraan. Jadi Manasye artinya menyebabkan lupa semua konflik batin yang pernah dialami, yang diperlakukan oleh kakak-kakaknya, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan Efraim artinya yang berbuah lebat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ketika Yakub memberkati kedua anaknya, bukan dia melihat dari siapa yang besar dan siapa yang kecil, bukan siapa yang duluan dan siapa yang belakang, tetapi yang dilihat adalah sifat yang dibawanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nama di dalam Alkitab itu mempunyai arti. Efraim artinya berbuah lebat, dan Manasye artinya melupakan semua konflik batin, menyebabkan aku lupa semua persoalan yang terjadi di rumah
Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, nama itu menunjukkan sifat. Karena itu Efraim dinamakan, Efraim artinya berbuah-buah. Maka Tuhan itu lebih tertarik kepada kehidupan yang berbuah daripada sekedar hanya cuman mengalami pemulihan konflik batin. Karena itu kita belajar iman Yakub yang ketiga ini adalah iman yang memperlihatkan buah yang lebih utama daripada sekedar mengalami pemulihan dari konflik batin. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita mengalami pemulihan yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, kemudian yang kecewa dipulihkan, yang tadi jauh dari Tuhan lagi datang kepada Tuhan. Ada banyak hal pemulihan yang terjadi. Tapi kalau kita belajar dari iman yang menunjukkan bahwa Tuhan lebih tertarik pada buah-buah yang dihasilkan daripada sekedar hanya mengalami pemulihan dari setiap konflik batin dan masalah hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus membuka hati kita untuk melihat dan mengalami realita tangan Tuhan begitu kuat bekerja atas hidup kita. Mari kita terus membangun kehidupan yang menghasilkan buah. Itu yang Tuhan cari. Memang kita tidak bisa melupakan semua persoalan luka batin atau pemulihan yang kita alami dalam hidup kita. Itu penting. Tapi bukan sekedar saudara dipulihkan, bukan sekedar saudara sembuh, bukan sekedar saudara mengalami mujizat, bukan sekedar saudara rajin pelayanan, dan saudara mungkin juga mengucap syukur untuk semua yang Tuhan kerjakan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Itu yang terpenting. Dan apa saja buah yang kita hasilkan bagi kerajaan Allah? Yang pertama yang harus kita hasilkan adalah buah kehidupan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan rindukan kita lewat hidup kita orang bisa mengenal Tuhan. Bukan sekedar kata-kata kita, bukan sekedar pandainya kita berbicara. Belum tentu orang yang cakap dalam berkata-kata juga cakap dalam kehidupan. Artinya seringkali kita pintar berbicara, pintar berretorika, pintar berkhotbah, tetapi seringkali kehidupan kita tidak menjadi berkat, tidak menjadi pola, bila menjadi satu kehidupan yang menunjukkan kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya dengan perenungan firman Tuhan pagi ini kita bisa mendapat pencerahan untuk kita bisa menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan. Yang keempat yang kita pelajari, iman yang memperlihatkan bagian yang terbaik yang ditentukan bagi orang-orang benar. Kejadian 48 ayat 20, firman Tuhan katakan, lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebut namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian kiranya Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikian didahulukannya Efraim daripada Manasye. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman yang memperlihatkan bagian yang terbaik yang disediakan bagi orang-orang benar. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini akan terus membawa kita masuk menaikkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita akan menghadapi, menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.